Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dim Dim TV. Kali ini kita akan membahas tentang water gel blaster ya, dengan model unit Colt Python yang 357 ya. Jadi ini model unitnya masuk ke unit revolver ya. Jadi maksudnya revolver tuh dia menggunakan silinder ini dia untuk menyimpan amunisinya. Jadi seperti itu. Nah, merek ini kalau di pasaran seringkali disandingkan dengan kata kuncinya revolver Python Little Moon ya. Padahal kalau di kotaknya dia tidak ada kata Little Moon-nya sama sekali gitu. Kalau Python 357-nya ada. Nah, kotaknya seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini bentuk kotaknya. Bahkan mereknya itu lebih cenderung ke ini dia, Xiaoyiliang ya. Jadi itu nama perusahaannya yang memproduksi unit ini ya. Jadi ini merek dari Cina. Merek ini sendiri pun dia mengadopsi dari senjata aslinya yaitu Colt ya. Jadi Colt revolver. Jadi yang lambangnya kuda. Sebenarnya di aslinya unit senjata revolver itu banyak sekali macamnya ya. Ini salah satunya mereknya Colt ya. Ya ini. Di sini di tempat save-nya dan di hand grip-nya. Selain Colt ada juga seperti Smith and Wesson ya. Itu selain dari itu ada lagi, cuma yang paling populer di pasaran antara Colt dan Smith and Wesson ya. Jadi itu adaptasi dari aslinya. Lalu untuk harganya ini berkisar antara 600.000, itu pada paling murah itu yang 600.000 itu, sampai 1 juta ya. Jadi 600 sampai 800.000 itu kalau sudah barang dari distributornya. Kalau 1 juta itu kalau dia barangnya reseller lagi ya. Jadi ada yang beli terus dijual lagi, itu jatuhnya lebih mahal. Ada beberapa ada toko yang saya temukan itu harganya 500 ribuan, tapi itu dia second unitnya ya. Jadi tergantung dari rekan-rekan sekalian tujuan ingin mendapatkan unit ini itu apa. Kalau saya tujuannya untuk sekedar koleksi saja, karena kalau untuk sukir atau main deathmatch dengan teman-teman ini kalah unitnya, karena ini bukan airsoft, dia masih water gel ya. Jadi water gel itu dia menggunakan pelurunya itu masih menggunakan peluru water gel, jadi masih berbasis air, belum menggunakan peluru plastik yang 6 mm itu. Kalau sudah pakai peluru yang 6 mm tuh baru sudah bisa kita katakan sebagai airsoft. Itu tenaganya jauh lebih besar. Kalau ini kalah dia. Tapi yang saya suka dari unit ini dia realnya itu dapat gitu. Bahannya kuat gitu. Ini yang paling mendekati. Maksudnya paling bagus lah kalau dari segi unit water gel maupun airsoft di pasaran. Kalau milih versi airsoftnya tidak ada yang bagus seperti ini, kecuali yang gas ya, itu lain cerita itu. Ini saya ngomongnya dalam konteks airsoft spring ya, bukan yang gas. Kalau yang gas sudah pasti bagus dia, udah pasti metal bahannya. Ini masih dalam konteks airsoft. Untuk harganya itu kalian bisa dapatkan di toko-toko online ya. Ketik saja ini, bisa kata kuncinya ini ya. Python aja, Python water gel blaster atau Python airsoft gitu saja. Ada aja keluar nanti itu. Silahkan dipilih-pilih di toko online-nya. Lalu untuk bahannya, ini bahannya selain yang ini ya, selain yang di silinder, mag release dan triggernya, dia masih menggunakan plastik ABS. Tapi plastik ABS-nya ini tergolong tebal ya. Ya, jadi kalau sudah merek Cina dia
tebal-tebal sekarang bahannya. Sebenarnya ini yang di bagian depan ini dia awalnya berwarna merah, cuma saya ubah menjadi warna hitam supaya menambah kesan realnya ya. Jadi bodinya ini yang di sini dia ABS. Nah, yang metal itu, nah mungkin kalian sudah baca-baca juga, ini ada part-part metalnya, terutama di bagian silindernya ini ya. Silindernya ini ada campuran metalnya, part-part metalnya ini, bodi pemegang silindernya juga ada campuran metal. Nah ini mekanisme untuk mendorong pelurunya. Nah, misalnya tadi seperti ini, jadi ini dibantu untuk mendorong, untuk mengeluarkan. Ini juga metal. Mekanisme melepas silindernya juga ada campuran metalnya. Kalau yang di dalamnya pasti metal ya, ini ya, itu yang ada menonjol itu. Triggernya juga ada campuran metalnya, tapi tidak metal 100% ya, karena ketika saya tempelkan dengan magnet, dia magnetnya tidak mau nempel sama sekali gitu. Mau nempel cuma tidak terlalu kuat. Jadi makanya menurut saya ini tidak 100% metal, tapi dicampur lah. Tapi kalau kita ketok ini benar-benar lebih kuat dia ketimbang bodinya yang di sini itu. Ya, jadi bisa dipakai main kasar lah ketika untuk mereload tuh. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Itu yang bikin unik revolver tuh kan, mainnya pada saat reloadnya ini otentik lah gitu. Jadi senangnya begitu. Mau dibanting seperti itu juga tidak masalah. Tuh, karena ini kuat ya. Ini handcocknya juga terbuat dari campuran metal ya. Ini dia seperti kalian lihat, ketika ini ditarik, dia triggernya agak sedikit main juga ya, mengunci dia, agak mengunci di sini. Sampai kita pull dia akan mengunci. Ketika saya demonstrasikan, nah gitu dia, agak ke belakang dia sedikit. Nah, jadi seperti itu. Untuk mekanismenya, versi water gel ini dia single action. Maksudnya single action itu adalah kalau ini tidak ditarik, kalaupun kita terus tekan triggernya seperti ini ya, dia hanya silindernya saja yang berputar, tapi tidak akan ada peluru yang keluar. Itu kalau single action ya. Single action tuh ini ditarik dulu, dikok dulu ke belakang hammernya, baru ditekan, baru pelurunya bisa keluar. Itu tekanan anginnya keluar. Itu kalau di versi aslinya. Ada juga yang versi single actionnya seperti itu. Jadi seperti cowboy dia. Mungkin teman-teman ada yang bermain game-game cowboy itu seperti ini kan posisinya. Jadi ini ditarik, baru tarik lagi, tarik, nah gitu. Jadi kalau mainnya drawnya cepat, gini caranya mainnya, tarik gitu. Kalau cara manualnya seperti di game Red Redemption itu, dia memakai jempolnya, dia ditarik, tembak, tarik, tembak, tarik, tembak. Itu kalau pelan-pelan dia mainnya. Lalu selain single action, kalau yang di aslinya dan versi airsoftnya juga ada beberapa, dia menggunakan double action. Nah, double action itu adalah maksudnya selain menggunakan single action yang tadi, kita juga bisa dengan menarik triggernya. Jadi dengan menarik trigger ini saja, hammernya otomatis main sendiri dia. Ya, itu kalau double action. Jadi kalau ditanya mana yang lebih cepat, pasti double action, karena tidak perlu lagi narik hammer baru narik trigger, narik hammer baru narik trigger. Cukup dengan narik trigger saja. Itu ya. Itu kalau yang double action. Untuk versi water gel ini dia single action. Dia cara mereloadnya adalah dari sini. Ini model yang Colt ya, dia ditarik ke belakang. Baru bisa ini didorong ya. Ketika kita sudah posisi menarik mag release-nya ke belakang, ini ditekan ke sini. Nah, sehingga dia akan jatuh. Ini lumayan berat dia. Ya. Bisa diputar seperti ini. Makanya ini yang saya suka dari unit ini. Dia reelnya tuh sekitar
90% dapat lah itu. Ini mekanisme yang menekan silindernya ya. Jadi makanya kalau ini ditarik, dia kan mundur besinya ini, makanya bisa dikeluarkan itu. Lalu kalau ketika mau mengembalikannya lagi, bisa dengan cara kasar seperti tadi. Ya, digitukan bisa, tidak masalah, tidak akan membuat ininya aus karena sudah besi ya, ininya sudah campuran besi. Tapi kalau teman-teman khawatir, boleh main pelan. Caranya ketika memasukkan ini ditarik ke belakang, baru didorong, baru dilepas silinder rilisnya. Jadi seperti itu kalau mau main pelan ya. Kalau teman-teman sayang dengan unitnya, itu bisa digitukan main pelan. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ini kan S itu maksudnya kalau di senjata sesungguhnya itu safe, maksudnya posisi aman. Jadi ini bisa didorong ke depan, posisi safe dia. Jadi tidak bisa dipakai menembak, trigger tidak bisa ditarik. Tapi ini safe-nya tidak main dia. Ya, jadi tombolnya ini hanya berfungsi sebagai silinder release saja, tidak berfungsi sebagai safety triggernya ya. Makanya ada tulisan open di sini. Nah, open itu maksudnya narik ke belakang ini. Untuk tempat pelurunya dia menggunakan sistem selongsong ya. Ntar saya keluarkan dulu. Nah, kita ambil satu aja ya sebagai contohnya. Nah, ini dia menggunakan sistem selongsong. Ayo fokus. Ya. Ini dia selongsongnya dari plastik. Tapi teman-teman bisa memesan yang versi metalnya dengan ke tukang bubut ya. Itu sekitar 50.000 satu selongsong, ini aja 50.000 itu kalau mau diganti pakai metal yang kuningan ya. Nah, ini jadi peluru water gelnya tuh dimasukkan di sini ya, satu persatu. Ini dia menggunakan 6 peluru ya, 6 selongsong peluru. Jadi sebenarnya unit revolver itu juga ada banyak sekali kapasitas pelurunya. Selain dari 6 bisa juga 7, ada yang 5, bahkan yang paling banyak saya temukan ada yang 8 itu. Jadi ini yang standar, yang 6 selongsong. Jadi dimasukkan di sini yang diameternya 7 sampai 8 mm. Kalau pakai, makanya namanya water gel, kalau pakai yang peluru plastik dia nggak bisa jatuh dia pelurunya karena ini diameternya 7 sampai 8 mm. Kalau mau pakai yang 6 mm harus dipermak besar-besaran ini. Bukan hanya permak daleman saja, tapi permak selongsongnya juga diperkecil dia. Diisi karet lagi. Itu kalau kalian mau ngupgrade supaya bisa menggunakan peluru yang 6 mm. Itu ya. Saya masukkan lagi. Nah, jadi ini kuat unitnya, mau dibanting, mau jatuh gimana dia kuat ya. Soalnya ada campuran besinya dia. Kalau saya bilang ini lebih populer kalau di forum-forum luar negeri itu dia aluminium alloy gitulah bahannya. Bukan iron, bukan besi, tapi aluminium alloy, ada campuran aluminiumnya. Lalu untuk ini waktu pertama dia agak katos ya untuk membantu mengeluarkan silindernya ini. Nah, coba saya keluarkan dulu supaya lebih jelas. Nah, ini kalau ini ditekan, nah dia akan agak mendorong sedikit. Nah, itu. Jadi itu maksudnya membantu untuk mengeluarkan, karena kadang kalau di bawah begini saja dia kadang tidak mau keluar, dia agak-agak keset gitu. Makanya dibantu dengan ini. Cuma dia kadang agak seret juga. Saya sudah berusaha membuat agar tidak seret tapi tidak bisa. Jadi ini sudah dari pabriknya dia terlalu ngepas lah kalau saya bilang. Ya, terlalu ngepas dia masangnya gitu dengan diameter silindernya itu. Tapi kalau dari putaran silindernya termasuk standar sih saya bilang, tidak terlalu longgar tapi tidak terlalu seret juga atau ketas istilahnya. Cuma ini aja dah yang
mengeluarkan selongsongnya ini katos dia. Katos keras hanya di awal saja. Ya, jadi ketika saya tekan untuk selanjutnya ini dia tidak keras. Tapi kalau saya diamkan ya, misalnya saya diamkan, saya pakai main sebentar, lalu saya mau reload lagi, nah katos lagi dia di awal. Jadi seperti itu dia kekurangannya pendorong silindernya ini. Ya, jadi selongsongnya saya biarkan aja di sini di meja. Lalu setelah itu untuk hammernya ya. Nah hammernya ini teman-teman kalau mau beli unit ini tidak agak berat lah ya. Jadi tergantung upgradean yang kalian lakukan di sini, karena pistonnya dia terletak di gripnya ini ya. Jadi di dalam gripnya ini dia. Jadi ini harus dijaga, jangan sampai rusak yang di sini karena ini kuncinya dia sistemnya. Jadi agak berat, harus menggunakan sedikit tenaga ya. Kalau teman-teman mau menggunakan peluru yang 6 mm, tekanan udara di dalam piston ini harus di-upgrade juga. Karena tekanan udaranya yang di sini masih cukup rendah dia, karena untuk peluru water gel ya. Tapi kalau teman-teman mau ngupgrade tekanan udaranya juga agak repot ya kalau untuk unit ini. Karena gini, sepengetahuan teman-teman dan saya juga, biasanya kalau unit ini yang menggunakan sistem spring itu dia full tertutup dia. Secara teorinya kan begitu, harus tertutup dia gininya seluruh unitnya, supaya tekanan udara yang dilepaskan oleh trigger dari piston ini tidak ada yang bocor dan hanya keluar dari barel yang di depan ini aja, supaya tekanan udaranya maksimal dan lontaran pelurunya juga keras dan jauh. Tapi berhubung unit ini adalah unit revolver, dia pasti ada sedikit lubang-lubangnya di sini. Ada rongga dia, maksud saya. Tuh. Jadi mau segimanapun Anda berusaha mengupgrade tekanan udaranya yang di sini, udaranya pasti akan bocor di sini karena ada rongga-rongganya di sini. Jadi yang di sini nih mau keluar pelurunya di sini dia kebagian sedikit dia jadinya. Pasti udaranya bocor-bocor di sini. Nah ini. Jadi udaranya nih keluar di sini dia. Nyambung ke sini, makanya dia mendorong peluru yang di selongsong ini lalu nyambung ke barelnya yang di sini sehingga pelurunya keluar. Jadi seperti itu. Karena di sini ada rongga, pasti ada bocor-bocornya dah. Tuh. Jadi agak sulit kalau mau mengupgrade unit ini. Makanya dari awal saya bilang, kalau teman-teman mau membeli unit ini, dari sekarang saya peringatkan, tujuannya ini saya pribadi lebih cocok ke cosplay ya. Jadi ke pajangan dia. Kalau untuk dimainkan sukir bersama teman-teman itu kurang cocok ya. Kalau Anda mau nyari power, silahkan cari model yang lain atau model yang gas. Kalau mau nyari real dan maksudnya secara penampilan real dan powernya oke, silahkan beli yang gas. Tapi kalau Anda budgetnya rendah, berhubung sekarang lagi pandemi kan gitu, tapi Anda hobi water gel dan airsoft, bisa Anda mencari yang penampilan kurang bagus tapi powernya ada. Tapi dia gitu dah, tampilannya tuh tidak real dia, warnanya tidak real, jadi seperti itu. Sulit untuk mencari biar semuanya dapat itu. Kalau yang gas tuh juga rata-rata dari Amerika dia mereknya. Itu bisa 4 juta, 6 juta itu harganya, jatuhnya di cukai dia karena mahal tuh kan. Ya, jadi itu untuk preference-nya, sekali lagi ini untuk pajangan saja dan cosplay. Sekarang kita lanjut ke iron sight-nya ya, atau pisirnya dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau di aslinya pisir yang belakang ini dia adjustable, maksudnya bisa diatur ketinggiannya dan kiri kanannya. Makanya di sini ada tulisan up sama R. Ini sebenarnya ada bautnya ya, seperti ini. Kalau di aslinya dia untuk ngatur ketinggiannya, ini dia diputar bautnya, nanti iron sight-nya ini naik turun dia. Kenapa iron sight itu bisa diatur? Karena menentukan jarak
tembak juga gitu. Misalnya jarak targetnya 100 meter, diturunkan dia sampai ke bawah, itu bisa pakai 100 meter. Kalau 200 meter agak naikkan sedikit, 300 meter dia agak naikkan lagi sedikit. Jadi seperti itu ya. Maksudnya kenapa iron sight itu bisa dinaikkan diturunkan, menentukan jarak dia juga. Yang front sight ini fix dia, yang di aslinya juga fix. Maksudnya fix itu tidak bisa dinaik turunkan, hanya yang di belakangnya saja bisa. Tapi untuk versi water gel ini dia hanya hiasan saja, ini tidak bisa diatur, jadi fix dia untuk jarak 100 meter. Tapi powernya juga nggak bakal sampai segitu ya, tapi untuk versi water gelnya aja ini hanya hiasan saja. Lalu untuk marking mereknya, ini di kedua sisi ada nama unitnya, Python 357. Sebenarnya selain ini ada juga barelnya yang lebih pendek ya. Jadi ini aja pakai patokan lubang di barelnya nih. Jadi yang saya milikinya lubang di barelnya itu ada 2 incinya ya. Tuh. Jadi sekarang 1 inci itu kan segini. 2 bolong ini. Kalau yang lebih pendek dia hanya 1 lubang ini aja, 1 inci lubang ini aja. Jadi segini dia pendek. Saya kurang suka, saya lebih suka yang sedang-sedang saja. Tapi kalau terlalu panjang saya kurang suka juga, karena ada lagi yang lebih panjang dari ini. Dia sekitaran 3 atau 4 itu lubang ininya. Jadi lumayan panjang ya. Saya lebih suka yang sedang-sedang saja. Lalu yang di sisi kanannya, selain ada ininya juga, nama unitnya juga ada made in China-nya. Ya, jadi itu ya yang membedakan merek ini supaya tidak salah paham nanti dikira unit senjata beneran, karena ini secara kasat mata looks real ya, seperti aslinya. Makanya kalau mau bawa unit ini keluar harus hati-hati gitu. Untuk gripnya ini kayu imitasi ya, bukan kayu sebenarnya. Dia hanya catnya saja yang menirukan kayu ya, supaya nanti sudah dikira kayu beneran, sudah beli kecewa ya. Lebih baik tonton channel ini ya, karena reviewnya jujur apa adanya. Ini hanya kayu imitasi. Ini lambangnya dia juga bukan kuningan, dia hanya plastik juga, tapi catnya seperti kuningan. Itu ya. Kalau mau bongkar unit ini, dia grip sama bodinya itu nyambung dia, bodinya. Tidak terpisah. Saya sudah coba bongkar, saya kira gripnya ini terpisah dengan bodinya. Ternyata ketika saya mau bongkar, ternyata jadi satu. Ini juga kebuka gitu ternyata bodinya gitu. Ya, jadi hati-hati ketika saat membukanya. Karena kalau dia jadi satu, kalau ini rusak otomatis mempengaruhi yang ini juga bodinya. Biasanya kan unit airsoft tuh atau water gel tuh dia pisah dia packingan grip dengan bodinya. Jadi kalau gripnya rusak, kita bisa belikan grip yang baru gitu. Jadi itu keuntungannya. Tapi ini dah jadi satu. Jadi kalau yang gripnya ini rusak, pengaruh dia ke sini. Jadi hati-hati juga ya. Untuk FPS ya, feet per second. Jadi jarak tembaknya kalau menggunakan peluru water gel itu sangat rendah sekali kalau unit yang ini ya. Jadi hanya 90 fps. Itu seperti orang meludah dia. Makanya ini tidak cocok digunakan untuk sukir, karena fps standar untuk sukir itu anggaplah sekitar 20 atau 30 meter ya. Kalau kita main kan jarak tembak yang standar itu, jarak lawan kita itu kalau untuk nyampe jarak 30 meter tuh aja paling standar lah 250 atau 300 fps-nya. Itu paling standar lah, enak dipakai main itu. Bandingkan aja ini 90 ini. Gimana jeleknya kalau dipakai main gitu. Jadi kurang asik ya. Asiknya hanya dipakai cosplay dan pajangan saja. Ya, jadi teman-teman bisa lihat sedikit mekanismenya di sini. Pistonnya ya, teman-teman bisa lihat ada sedikit seperti selang di sana ya. Ini itu dah selang udaranya dia dari pistonnya itu ke sini dia nyambung ya.
untuk keluar udaranya seperti yang tadi saya kasih tahu. Tuh. Jadi cara perawatannya juga di dalamnya mungkin sekitar setiap 5 bulan sekali, 6 bulan sekali itu dibongkarlah unitnya, lalu dalamnya itu diberi minyak silikon itu, karena di dalamnya ini kan komponennya ada karetnya, karet pistonnya, itu udah selang udaranya. Itu kalau keras dia mudah robek nanti. Kalau sudah robek, udaranya gembos, sama sekali nggak keluar udaranya gitu. Yang original sudah sedikit tekanan udaranya, belum lagi nanti robek selangnya, itu benar-benar tidak ada udaranya nanti. Jadi paling nggak setahun itu pernah lah sekali 2 kali dilumasi dengan minyak silikon. Jangan pakai minyak goreng ya, meskipun kekentalannya sama, cuma dia merembesnya nanti terlalu cepat ya kalau minyak goreng. Kalau pakai silikon itu dia tidak merembes dia, tapi harus minyak silikon yang benar-benar minyak silikon ya, apalagi minyak kelapa itu jangan itu. Pokoknya pemberian minyaknya tuh, kalau minyaknya tuh dia tidak merembes, tidak turun dia. Kadang kan kita kalau lumasi minyak di sini tinggal 2 jam, ketika kita balik lagi sudah merembes dia, turun dia. Jadi kekentalan dan lekat ke surface atau ke permukaan bendanya itu yang kuat dia dipilih ya. Sekarang kita akan saya akan perlihatkan berat unit ini berapa ya dalam satuan gram. Ya, sekarang ini saya pakai timbangan digital supaya lebih akurat. Ini saya timbang berat unitnya bersamaan dengan selongsong pelurunya tadi nih ya. Saya masukkan juga selongsong pelurunya. Yaitu teman-teman bisa lihat beratnya 329 gram. Ini benar-benar berat dari pabriknya. Saya belum upgrade ya. Karena kalaupun mau di-upgrade beratnya juga sudah tidak memungkinkan, karena daleman unit ini sudah tidak ada rongganya sama sekali. Gripnya ini sudah penuh dengan mekanisme pistonnya. Bodinya sudah penuh dengan mekanisme silindernya. Apalagi ini hand gripnya sudah penuh dengan inner barrelnya seperti itu. Tidak bisa lagi diisi pemberat itu. Jadi untuk unit ini kurang bisa diisi pemberat ya. Jadi kanggo-in saja. Beratnya hanya 329 gram. Nah, ketika pembelian di dalam kotak itu apa saja yang kita dapatkan selain unitnya yang tadi itu? Nah, ini ada speed loadernya untuk memasukkan peluru water gel ke selongsongnya dengan lebih cepat ya. Ini selain mendapat selongsong pelurunya yang 6 itu yang memang sudah ada di dalam unitnya sendiri, kita juga diberi tambahan 6 selongsong peluru tambahan ya di sini. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total ada 12 selongsong. Cuma kalau teman-teman ingin mereloadnya dengan lebih cepat, kalau tadi seperti di awal video kan saya memasukkannya one by one, satu persatu, itu lama. Ada namanya speed loadernya khusus untuk revolver ya, dia berbentuk berbentuk lingkaran itu ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, jadi pelurunya satu-satu masukkan di sana, nanti tinggal ngambil bundarannya itu saja, lalu masukkan ke corong silinder unitnya, itu lebih cepat dia. Lalu ada peluru water gel sampel ya, ini sampelnya diberi, ini yang kualitasnya rendah. Lalu ada buku manualnya juga. Nih, ada buku manualnya. Jadi di buku manual ini juga mereka menunjukkan juga unit-unit yang mereka keluarkan selain unit yang ini ya. Unit saya yang saya beli kan yang ini tadi yang saya bilang, ada yang barelnya hanya 1 inci saja, 1 lubang itu barel maksud saya. Nah, ini yang lebih panjang. Ada juga model yang berisi rel di atas dan di bawahnya, itu lebih mahal lagi ya, lebih sulit lagi dicari di Indonesia. Yang ini aja sudah agak-agak mulai langka unitnya. Jadi kalau Anda penggemar unit ini, harap cepat
cepat ya, cepat-cepat dia dapat karena ini sudah mulai-mulai nggak langka. Ini benar-benar tidak ada ini. Saya sudah riset, cari-cari, sulit sekali tidak ketemu ya. Jadi bahasanya itu bahasa Inggris dan Cina ya, gabungan bahasa Inggris dan Cina. Ya, itu saja untuk komponen di dalam kotak yang didapat selain unitnya. Baik, sekian review saya untuk unit Colt Revolver Python ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay tune in Dim Dim TV. Om Santi 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 Om.